Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Masjid Putih. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Masjid Putih adalah sebuah bangunan peninggalan era dinasti Umayyah yang terletak di Ramle, wilayah tengah Israel. Bangunan ini pada masa lalu merupakan salah satu masjid utama di kawasan tersebut, namun saat ini sebagian besar sudah berupa reruntuhan dan hanya menyisakan menara yang masih berdiri. Menara tersebut dikenal sebagai Menara 40 Martir. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Masjid Putih dibangun pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, yaitu pemerintahan Islam yang berdiri pada abad awal setelah wafatnya Nabi Muhammad. Masjid ini kemudian terkait dengan tradisi Islam yang mulai berkembang sejak tahun 1467 Masehi, yang menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat makam 40 sahabat Nabi Muhammad. Tradisi tersebut kemudian secara tidak tepat dihubungkan oleh sebagian masyarakat Kristen Barat pada abad ke-16 dengan keyakinan bahwa bangunan itu awalnya adalah gereja yang dipersembahkan untuk 40 martir Sebaste. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Masjid Putih berada di kota Ramle, sebuah kota bersejarah yang terletak di wilayah tengah Israel. Kota ini memiliki banyak peninggalan arkeologis dari berbagai peradaban, termasuk Islam, Kristen dan Yahudi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masjid ini berasal dari era dinasti Umayyah pada abad ke-8 Masehi. Tradisi Islam tentang 40 sahabat muncul pada tahun 1467 Masehi, sedangkan tradisi keliru dalam sejarah Kristen Barat yang menganggap masjid ini gereja baru berkembang pada abad ke-16. Pada tahun 2000, situs Masjid Putih ditambahkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Masjid Putih dibangun sebagai pusat ibadah umat Islam pada masa dinasti Umayyah di Ramle. Fungsinya bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga simbol keberadaan Islam di wilayah tersebut. Penetapan masjid ini sebagai bagian dari daftar sementara warisan dunia menunjukkan nilai sejarah, arsitektur dan budaya yang tinggi sehingga perlu dilestarikan sebagai warisan bagi generasi mendatang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa seiring berjalannya waktu, masjid ini mengalami kerusakan hingga akhirnya sebagian besar bangunannya menjadi reruntuhan. Hanya menaranya yang masih tegak berdiri hingga sekarang. Menara itu menjadi ikon tersendiri, disebut Menara 40 Martir, karena keterkaitannya dengan tradisi Islam dan juga tafsir berbeda yang muncul dalam tradisi Kristen Barat. Usaha pelestarian dilakukan melalui pengakuan dari UNESCO pada tahun 2000 yang memasukkannya ke dalam daftar sementara sebagai warisan dunia. Dari sudut pandang arkeologi, Masjid Putih merupakan bukti penting perkembangan arsitektur Islam pada masa awal dinasti Umayyah. Keberadaan menara yang masih bertahan menunjukkan teknik konstruksi yang kokoh meskipun bangunan lain telah hancur dimakan waktu. Dari sudut pandang sejarah agama, masjid ini menjadi titik pertemuan tradisi Islam dan Kristen. Tradisi Islam menekankan kisah 40 sahabat Nabi Muhammad yang dimakamkan di sana, sementara tradisi Kristen Barat pada abad ke-16 secara keliru menyebutnya sebagai gereja untuk mengenang 40 martir Sebaste. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana narasi sejarah dapat dipengaruhi oleh kepercayaan dan interpretasi masing-masing kelompok. Dari sudut pandang budaya, Masjid Putih memiliki peran penting dalam membentuk identitas kota Ramle sebagai pusat keberagaman warisan sejarah. Kota ini dihuni oleh berbagai komunitas sepanjang sejarah, sehingga peninggalan seperti Masjid Putih menjadi bukti interaksi budaya dan agama yang panjang. Dari sudut pandang pendidikan, situs ini mengajarkan pentingnya mempelajari sejarah dari berbagai sumber secara kritis agar tidak terjebak pada kesalahpahaman.
Kasus tafsir keliru dari tradisi Kristen Barat adalah contoh nyata bagaimana sejarah dapat berubah makna jika tidak dipahami secara tepat. Dari sudut pandang pelestarian, keberadaan Masjid Putih dalam daftar sementara warisan dunia UNESCO menjadi dorongan kuat untuk menjaga dan melestarikan situs ini agar tetap bisa dikaji, dipelajari dan dijadikan warisan budaya bagi generasi mendatang. Masjid Putih memberikan pelajaran bahwa warisan sejarah tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga memberikan inspirasi bagi masa depan. Dari keberadaannya, manusia dapat belajar tentang pentingnya menjaga peninggalan sejarah, memahami perbedaan tradisi, serta menghargai keberagaman budaya dan agama. Nilai positif yang bisa diambil adalah pentingnya pelestarian, penghargaan terhadap sejarah dan penguatan sikap toleransi antaragama. Masjid Putih memiliki kelebihan sebagai salah satu bukti nyata peradaban Islam di wilayah Ramle dan menjadi simbol kuat warisan arsitektur era dinasti Umayyah. Penetapannya dalam daftar sementara UNESCO menunjukkan pengakuan internasional terhadap nilai sejarah dan budayanya. Kekurangannya adalah kondisi bangunan yang sebagian besar telah hancur sehingga hanya menara yang tersisa. Hal ini menunjukkan kurangnya perawatan di masa lalu. Saran yang membangun adalah perlunya penelitian arkeologi lebih lanjut, restorasi yang sesuai kaidah ilmiah, serta upaya pelestarian bersama dari berbagai pihak agar masjid ini dapat terus menjadi sumber pengetahuan dan simbol toleransi antaragama bagi generasi yang akan datang. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi
rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa cela, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.